Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Haryadi Pratama. Di sini saya akan mereview liputan dari majalah Tempo yang berjudul Penjara Khusus yang Terbongkar. Baik, dengan berbekal secuil informasi, investigasi berhasil membuka perlakuan khusus terhadap terpidana Artalita Suryani alias Ain di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada akhir 2009. Reporter menyamar masuk ke penjara, mengumpulkan satu persatu informasi, juga menggunakan kamera perekam dengan bantuan informan. Awal mula cerita terbongkarnya perlakuan khusus di penjara itu dari seorang reporter Budi Riza, yang mana ia mendapatkan sebuah misi untuk mengintai aktivitas di dalam aula. Jadi di sini reporter Budi Riza naik ke bangunan belum jadi di lantai paling atas rumah sakit. Rumah sakit ini bertepatnya di samping penjara khusus perempuan Pondok Bambu. Jadi nama rumah sakit itu Ibu dan Anak Aliyah. Di situ ia sudah mengantongi informasi awal kalau bahwasanya tempat itu menjadi ruang kerja Artalita Suryani alias Ain, pengusaha yang menjalani hukuman 5 tahun penjara dalam perkara suap jaksa Urip Trigunawan. Jadi pada waktu berbeda, fotografer Arnold Simanjuntak 3 hari bolak-balik ke tempat yang sama. Ia masuk dengan berpura-pura menjadi penjenguk, sebab untuk bisa naik sampai lantai teratas harus melewati ruang khusus perawatan bayi. Hari ketiga baru ia mendapatkan foto yang mana si Ain sedang menggendong bayi. Juga si Arnold mengakui foto yang dia peroleh itu kurang bagus secara virtual, tapi mungkin lumayan untuk menjadi sekedar bukti jurnalistik, ujarnya. Lalu pengintaian dari gedung sebelah itu merupakan bagian akhir dari serangkaian investigasi jurnalistik untuk membuktikan informasi awal bahwa Ain memperoleh fasilitas khusus penjara. Ia tak pernah menempati sel resminya dan justru menempati aula yang sebenarnya ruang serbaguna. Secuil informasi awal itu diperoleh Budi Setiarso selaku redaktur utama yang ketika itu memimpin kompartemen investigasi dari seorang narasumber pada Oktober 2009. Informan yang hingga pekan lalu belum bersedia untuk disebut identitasnya. Ia adalah seorang pengusaha dengan jaringan lobby yang luas. Mereka minum kopi sambil mengobrol di suatu kafe dengan sang pengusaha tersebut sebagai informan. Jadi pengusaha itu mengatakan kepada Budi, "Kamu mau tahu informasi menarik?" Lalu Budi menjawab, "Apa itu?" Lalu informan itu menyebutkan bahwa si Ain memiliki ruang khusus di penjara. Begitu. Dia pun bilang kepada Budi bahwa dia menempati ruangan di lantai 3 dengan akses khusus melewati tempat ruang kerja kepala penjara. Dia bisa menerima tamu kapanpun, siang atau malam. Begitu ujar dari sang pengusaha. Jadi sebenarnya Budi ini masih separuh percaya terhadap narasumber itu. Namun dengan kekuatan lobby Ain memperkuat kepercayaan Budi terhadap informasi yang diberikan sang narasumber. Ain ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2008. Setelah jaksa Urip Trigunawan, ketua tim penyelidikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk Bank Dagang Nasional Indonesia, datang mengambil uang sogokan di rumahnya. Sebelum ditangkap,
Seperti terungkap dalam rekaman yang disodorkan jaksa Komisi Anti Korupsi sebagai bukti di pengadilan, Ain menghubungi sejumlah elit politik, petinggi kejaksaan, juga jenderal kepolisian. Pertemanannya dengan tokoh-tokoh politik termasuk lingkaran dalam istana pun ramai menjadi pergunjingan. Berbekal informasi yang secuil itu, Kompartemen Investigasi mengusulkan rencana liputan ke rapat perencanaan reaksi pada suatu Senin pagi. Karena bukti awal sangat lemah, rapat menolak dan meminta tim investigasi melakukan verifikasi lebih dahulu. Lalu diaturlah teknik pembuktian. Dua penulis muda yaitu Budi Riza dan Yulawati ditugaskan untuk menyusup ke penjara Pondok Bambu. Hasil dari penyusupan di penjara Pondok Bambu itu, mereka berdua mendapatkan sebuah rekaman yang mana itu tidak diterbitkan oleh Budi Setiarso, melainkan rekaman itu digunakan untuk presentasi pembuktian informasi awal tentang fasilitas khusus yang diperoleh Ain kepada rapat redaksi majalah. Begitu. Jadi Yuliawati dan Budi Riza itu bolak-balik ke penjara untuk memperdalam informan dari cerita. Bagaimana aktivitas Ain, siapa tamunya, kapan mereka datang, dan seterusnya. Dari informasi yang terkumpul diketahui bahwa Ain mengangkat bayi anak narapidana narkotik yang lahir di penjara. Setiap pagi sopir dan pengasuh datang membawa bayi itu ke penjara. Mereka baru pulang pada malam hari. Budi Riza mendapatkan tambahan 2 informan penting, antara lain sipir perempuan atas bantuan seorang pengasuh kerohanian rumah tahanan. Budi masuk ke penjara sebagai pendakwah. Ia memperoleh nomor kontak seorang tahanan, namun setelah tahanan itu dihubungi, informasi yang diberikan ternyata minim. Cerita paling banyak justru datang dari sipir penjara yang menceritakan Ain suka bagi-bagi uang setiap bulan. Ia juga membawa banyak makanan, suka berlatih menari, dan kabarnya mandi dengan air galon. Terus perkenalan dengan sang sipir didapat saat mengikuti inspeksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar ke dalam tahanan pada media Oktober 2009. Inspeksi mendadak Patrialis tidak mendapati kejanggalan apapun dan malah terkesan hanya formalitas. Dari cerita dan foto sudah lengkap. Kesulitan selanjutnya adalah mendapatkan konfirmasi dari Ain. Lalu dari beberapa hari kemudian Ain menjawab ia bersedia asalkan seizin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan dikirim segera. Sehari menjelang wawancara, Yuliawati telepon informasinya. Begini, Mbak, besok mau wawancara ya? Ia bertanya. Yuliawati balik bertanya, bagaimana sang informan tahu rencana wawancara? Ia menjawab sambil tertawa. Kamar Bu Ain sudah dibersihkan. Aula itu telah dikembalikan menjadi tempat narapidana berlatih aneka keterampilan. Besoknya Budi Setiarso, Budi Riza dan Yuliawati mewawancara Ain di ruang kepala rumah tahanan Pondok Bambu. Sejumlah pejabat penjara hadir dan tampak akrab dengan sang narapidana. Di akhir wawancara, Tempo meminta izin mengunjungi aula tempat tinggal Ain. Tentu saja diizinkan karena pada malam sebelumnya tempat itu sudah dikembalikan ke fungsi awalnya. Hasil investigasi ini diterbitkan pada Januari 2010 dengan judul Pondok Bambu Rasa Istana. Pada satu kesempatan setelahnya, redaktur eksekutif Wahyu Muryadi bertemu dengan Ain setelah mengeluhkan liputan yang membuatnya dipindahkan dari Pondok Bambu ke Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten. Menurut Wahyu,
Menurut Wahyu, Ain justru mengatakan begini, kuakui anak buahmu harus diacungi jempol, bisa menembus penjara. Salutlah, itu ujar dari Ain. Setelah itu hasil liputan selama sekitar 2 bulan itu terbit pada edisi 11 sampai 17 Januari 2010 dengan judul Cara Asyik Menikmati Penjara. Temuan ini menjadi panduan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ketika melakukan inspeksi mendadak. Sehari sebelum majalah beredar di pasar, inspeksi tim bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mempergoki Ain sedang memperoleh perawatan kecantikan, juga fasilitas khusus untuk narapidana lain. Demikian hasil mereview liputan dari majalah Tempo yang berjudul Penjara Khusus yang Terbongkar. Saya Rizky Haryadi Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.